Pemirsa, selamat siang. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, ini adalah proses evakuasi korban longsor di Mojokerto. Kita lihat bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian korban dilakukan di sana. Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Yoi Afrida, sempat menjelaskan proses evakuasi akan membutuhkan waktu lebih lama karena ada sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Di antaranya adalah kondisi geografis yang curam sehingga akses cukup sulit. Kemudian kontur tanah yang gembur dan juga cuaca ekstrim yang masih terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Data terakhir pemirsa, masih ada 4 orang yang dinyatakan hilang dan masih perlu dicari oleh tim SAR gabungan di sana. Ada dari TNI, Polri, BPBD, kemudian warga sekitar membantu proses pencarian dan juga evakuasi yang dilakukan. Sedangkan ada beberapa korban yang sudah ditemukan jenazahnya dan sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan di sana. Salah satunya pemirsa jenazah Masjid Zatmo Setio, seorang pria 31 tahun yang menjadi korban tanah longsor di Jalan Raya Sumber Brantas atau yang biasa dikenal dengan jalur Cangar di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, hari ini sudah dimakamkan. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana. Sudah ada rekan jurnalis Metro TV Belinda Firda di sana. Belinda, selamat siang Belinda. Belinda, apakah semua korban sudah dievakuasi sampai saat ini Belinda? Valen dan pemirsa, selamat siang. Pantauan kami saat ini di lokasi kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa semua korban total 10 sudah berhasil ditemukan dan saat ini seluruh korban telah berhasil dievakuasi ke 2 rumah sakit, yakni ke Rumah Sakit Umum di Kabupaten Mojokerto dan Rumah Sakit Bayangkara di Kota Batu. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana proses evakuasi yang tadi berhasil dilakukan oleh tim evakuasi, kita sudah bersama dengan Kepala Seksi Operasi Kota Surabaya, ada Pak Didit di sini. Pak Didit, bisa dijelaskan tadi untuk proses evakuasi seperti apa jalannya? Oke, baik. Terima kasih untuk pelaksanaan evakuasi hari ini, hari kedua, dimulai pada pukul 7 pagi oleh tim SAR gabungan, tidak hanya dari Basarnas, tapi dari unsur banyak yang terlibat. Dan alhamdulillah pada jam kurang lebih 9 ke atas itu korban mulai dapat dievakuasi. Sampai dengan pukul 11 siang tadi, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Seperti itu. Untuk rincian yang saya dapat dari 10 korban yang dievakuasi, 1 korban sudah dievakuasi kemarin, hari pertama, terus 9 korban sudah kita evakuasi hari ini. Untuk datanya 10 korban nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Yang jelas dari ke-9 korban yang kita evakuasi bersama tim SAR gabungan, 3 total dibawa ke RSUD Mojokerto dan 6 yang korban di minibus Innova kalau nggak salah itu dibawa ke Rumah Sakit Hasta Berata Kota Batu, seperti itu. Pak, tadi sempat disebutkan bahwa proses evakuasi ini akan membutuhkan waktu lama karena ada medan yang curam dan lain sebagainya. Tadi akhirnya bisa 2 jam, ini total bisa tuntas. Seperti apa Pak? Baik, untuk tadi disampaikan di apel penutupan bahwa untuk kendala evakuasi hari ini tidak ada kendala. Jadi apa yang dikhawatirkan kemarin sampai dengan malam hari kemarin waktu penutupan operasi, memang curah hujan masih tinggi. Namun untuk hari ini mulai dari pagi alhamdulillah kami didukung oleh cuaca yang bagus, sehingga untuk proses evakuasi dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala, dan kami sudah dibantu oleh rekan-rekan tim SAR gabungan yang sangat luar biasa, sangat membantu sekali kami dari Basarnas, karena kami dari Basarnas Surabaya menerjunkan 2 tim, 1 unit tim dari unit siaga SAR Malang dan 1 tim lagi yang kami berangkatkan dari kantor Basarnas Surabaya, seperti itu. Pak, dari tim SAR sendiri akhirnya alat yang digunakan dalam proses evakuasi, karena kalau tadi kita sempat lihat di lokasi ini cukup dalam jurangnya, apa saja alat yang digunakan Pak? Yang jelas kami fokus pada korban ya. Kalau untuk yang lainnya di sisi jalan raya maupun di imbas dari tanah longsor, kami tidak fokus pada itu. Tapi kami dari Basarnas dan tim SAR gabungan yang di site
di dua kendaraan yang tertimbun ini kami fokus di situ. Ada beberapa peralatan khusus yang kami bawa dari Basarnas seperti alat ekskavasi yang untuk memotong besi-besi yang ada di kendaraan, itu fokusnya kami ada di situ. Untuk peralatan yang lainnya seperti ada peralatan manual seperti cangkul dan lain-lainnya, itu saya sedikit membantu untuk proses evakuasi. Yang jelas untuk korban yang terjebak di dalam kendaraan membutuhkan peralatan khusus yang untuk mengeluarkan korban, itu semuanya dari kami. Untuk yang lainnya tim SAR gabungan sudah membackup dalam hal untuk pengamanan di lingkungan site kendaraan itu, terus ada yang menggunakan cangkul manual, ada yang membersihkan pakai tangan dan lain-lain seperti itu. Pak, tapi kalau kita berbicara soal korban, ini tadi posisi korban ada di mana saja? Posisi korban yang kami dapatkan adalah posisi korban masih ada di dalam kendaraan semua, dan prediksi kami ternyata di posisi di kendaraan Innova itu full penumpang ya, total ada 7 orang dan untuk mobil pickup ada 3 orang. Jadi kami di Basarnas hanya fokus untuk evakuasi korban yang ada di kendaraan saja seperti itu. Oke. Pak, tapi tadi ada informasi tidak, apakah ada kendaraan yang lain selain dari 2 kendaraan yang proses evakuasinya sudah berhasil dilakukan ini? Sampai dengan saat ini kami hanya menerima konfirmasi bahwa hanya 2 kendaraan saja. Untuk kendaraan lainnya tidak ada konfirmasi. Namun sesuai dengan penutupan tadi, apel penutupan dipimpin oleh Pak Kapolres Mojokerto bahwa jika ada laporan kembali dari warga masyarakat yang sekiranya kehilangan keluarga yang diduga melewati jalur Cangar Pacet ini, ya nanti akan kita tindak lanjuti dan dimungkinkan operasi SAR akan dibuka kembali sesuai dengan laporan dari warga masyarakat. Pak, tapi ini penutupan apel sudah dilakukan, untuk langkah selanjutnya penutupan proses penutupan jalan, kemudian ini akan dibuka kembali, apakah tadi sempat dibahas? Ya, tadi sekilas sempat dibahas oleh Bapak Kapolres bahwa untuk penutupan masih akan berlangsung sampai besok. Karena hari sore siang ini sudah dilakukan penutupan untuk operasi SAR ya. Untuk berikutnya kita diagendakan besok pagi stakeholder terkait yang terkait dengan wilayah Cangar ini untuk dilakukan rapat kembali evaluasi. Direncanakan setelah rapat evaluasi baru diputuskan kapan jalan Cangar Pacet ini akan dibuka kembali. Seperti itu. Berarti untuk saat ini masyarakat tidak bisa terlebih dahulu untuk melalui jalan ini. Dari tim SAR kalau melihat kondisi tadi kontur jalan, penilaiannya seperti apa memang, Pak? Untuk posisi jalan rayanya sendiri itu masih aman, cuma memang sampai dengan terakhir itu masih terdapat timbunan longsor yang masih berusaha untuk dibersihkan oleh tim, mulai dari ada PU dan ada teman-teman dari BPBD yang mengerahkan alat berat untuk membersihkan lokasi jalan seperti itu. Oke, kalau tadi sempat disinggung soal korban yang berada di minibus, kemudian untuk mobil atau kendaraan yang lainnya seperti apa kondisi korban? Kondisi korban gimana ya? Karena posisinya korban masih ada di dalam mobil, intinya korban masih dalam kondisi masih kondisi utuh tapi dalam kondisi meninggal dunia seperti itu. Berarti terjepit begitu ya. Untuk kendaraan sendiri tidak ada kerusakan yang signifikan sehingga membuat kesulitan mengeluarkan? Yang jelas untuk posisi kendaraan memang imbasnya adalah efek dari timbunan longsor. Ya, posisi ada yang tidak utuh karena tidak utuh itu akhirnya korban posisi ada yang terjepit, ada yang terhalang oleh kursi, kemudi dan lain-lain seperti itu. Tapi yang jelas ini bisa kami tekankan bahwa 10 korban longsor ini sudah ditemukan ya, Pak? Sudah kita pastikan dan sudah kita konfirmasi dan sudah disampaikan Pak Kapolres, seluruh jenazah sudah berhasil teridentifikasi, baik yang ada di RSUD Sumber Gelaga, Mojokerto dan Rumah Sakit Hasta Berata di Kota Batu seperti itu. Ya, diidentifikasi. Oke. Terima kasih banyak Pak Didit keterangannya juga waktunya untuk Metro TV. Pemirsa, kita sudah mendengarkan secara langsung, kita ulangi kembali lagi bahwa 10 korban dari bencana longsor yang terjadi di Mojokerto, tepatnya ada di jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu, sudah berhasil ditemukan dan sudah diidentifikasi. Proses identifikasi ini terbagi menjadi 2 rumah sakit, ada rumah sakit yang berada di Kabupaten Mojokerto, kemudian juga sebagian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Batu. Sementara untuk nama-namanya memang kami sudah mendapatkan daftarnya. Untuk mobil minibus ini untuk daftar korban
korban ada bernama Wahyudi berusia 65 tahun, kemudian Jainah 60 tahun, Saudah 60 tahun, Sahrul 4 tahun, Putri 2 tahun, kemudian ada Rani Anggraini 30 tahun dan juga ada Masjid Zatmo ini sebagai pengemudi. Kemudian kalau untuk kendaraan pick up ini ada 3 korban, yakni ada Ahmad Muzaki, kemudian ada Fitria Handayani dan juga Mikaila yang berusia 3 tahun. Seluruh korban ini sudah berhasil diidentifikasi dan nanti rencananya akan langsung dibawa ke rumah duka korban yang terbagi di beberapa daerah. Kami masih mencoba mencari informasinya bagaimana atau akan dikirimkan kemana saja untuk seluruh korban yang telah ditemukan. Dan memang untuk 3 korban yang berada di mobil pick up ini kami mendapatkan konfirmasi dari anggota keluarga bahwa mereka adalah orang tua dan juga anaknya yang kemarin sekitar pukul 10 atau 10.30 berangkat dari rumahnya dan memang posisi rumahnya ternyata tidak jauh dari lokasi kejadian, masih berada di satu kabupaten yang sama, hanya berbeda kecamatan saja. Kemudian pukul 11 waktu Indonesia Barat ini terjadi longsor di titik arah ke Kota Batu. Dan memang kalau kita melihat saat ini seluruh tim evakuasi tampaknya sudah ditarik begitu untuk selesai dan besok masih akan dilakukan evaluasi terakhir bagaimana proses untuk pembersihan jalan, kemudian juga puing-puing kendaraan dan juga apakah masih akan ada korban atau ditemukan atau diduga ada korban lain yang masih dalam pencarian. Ini kami informasikan kepada masyarakat yang mungkin diduga ada keluarga atau tetangga yang juga menjadi korban bisa melaporkan ke call center dari Polres Mojokerto menghubungi di 110. Ini sebagai call center apabila masyarakat selama jam kejadian kemarin diduga ada anggota keluarga yang menjadi korban. Namun yang jelas yang bisa kami pastikan pemirsa bahwa dari total 10 korban yang terbagi di 2 kendaraan ini sudah berhasil ditemukan. Karena kalau kita melihat dari video yang beredar pemirsa bahwa ada 2 kendaraan yang tersapu tanah longsor ini terekam dari mobil dashboard dari pengendara lain dan 2 kendaraan itu adalah mobil minibus dan juga mobil pick up. Sementara sekarang proses evakuasi sudah selesai dirampungkan, sudah selesai dan juga membutuhkan proses dari jam 7 hingga jam 11 siang. Ini artinya total untuk di hari kedua ada 4 jam waktu yang diperlukan oleh tim evakuasi gabungan untuk menyelesaikan dan juga menemukan seluruh korban. Berikut juga proses identifikasinya. Dan kalau bisa kita gambarkan, kita review kembali tadi proses evakuasi dan juga proses pencarian korban ini memang menerjunkan tim cukup banyak. Ketika kita tiba di lokasi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, setidaknya ada lebih dari 400 tim gabungan yang sebagian sudah ada yang di dalam, kemudian sudah terbagi menjadi beberapa titik untuk melakukan proses evakuasi. Dan apa yang dikhawatirkan hari ini sejak pagi syukur tidak terjadi hujan meskipun saat ini tempat saya melaporkan saat ini sudah mulai gerimis, namun untuk seluruh korban sudah berhasil dievakuasi dan kami juga tadi melihat ada beberapa ambulan yang kembali dengan kondisi kosong karena memang kalau dari datanya kita melihat bahwa 6 ini dibawa ke arah Batu, ini artinya dibawa ke arah atas begitu ya kalau kita bisa gambarkan dari kondisi geografis. Kalau ke Kabupaten Mojokerto ini arahnya turun, sementara kalau ke Kota Batu ini arahnya lebih tinggi ke dataran tinggi. Dan dari titik lokasi tadi kami melihat memang ini lebih dekat untuk ke Kota Batu lokasinya karena ini menjadi jalur alternatif, jalur penghubung antara Kabupaten Mojokerto dan juga Kota Batu. Ini titiknya sudah hampir masuk ke area Kota Batu setelah melalui jalan yang semakin sempit, kemudian juga tikungan sangat tajam, berliku. Ini menjadi juga salah satu faktor adanya lereng ataupun jurang yang curam. Valen. Belinda, jadi besok akan dilakukan evaluasi terakhir dari SAR gabungan di sana. Tapi sampai kapan nanti pihak kepolisian menerima laporan kalau seandainya ada keluarga yang melapor, mungkin saja ada anggota keluarga atau kerabat yang bisa jadi lewat atau melintas di kawasan itu, Belinda?
Call center ini masih akan terus dibuka oleh pihak kepolisian karena kalau kita melihat siang ini sampai besok siang masih terus dilakukan penutupan sehingga dalam waktu ini memang masih akan terus ditunggu apabila ada laporan warga yang memang diduga apabila ada anggota keluarganya atau tetangganya yang melintas di area tersebut. Kemudian juga tadi kami sempat berbincang bahwa untuk pembukaan call center ini sebenarnya masih terus terbuka, tidak ditutup dalam waktu tertentu dan memang apabila nanti setelah esok dilakukan evaluasi kemudian ada laporan warga yang menyusul maka nanti akan dilakukan koordinasi lebih lanjut apakah perlu dilakukan pencarian dan dilanjutkan kembali pencarian korban. Namun yang jelas untuk saat ini proses evakuasi sudah ditutup dan besok baru akan kembali dievaluasi apakah jalan alternatif ini kembali dibuka. Namun memang dihimbau oleh BPBD kemudian juga tim SAR bahwa jalur ini merupakan jalur yang cukup curam, dihimbau kepada masyarakat selama masa musim penghujan ini atau cuaca ekstrim ini dihimbau untuk masyarakat tidak memilih jalur ini terlebih dahulu karena mengingat kontur jalan dan juga akses jalan yang cukup curam. Ini menjadi satu perhatian kepada masyarakat untuk menghindari area ini dan bisa memilih jalur yang lebih aman karena sebenarnya kalau bisa kita gambarkan Valen dan juga pemirsa, jalur yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto ke Kota Batu ini ada 2 jalur yang bisa dipilih. Ada jalur melalui daerah Pasuruan, memang ini memutar cukup jauh sekitar 3 jam jarak tempuhnya, sementara kalau melewati jalur ini bisa memangkas waktu hingga 2 jam. 1 jam saja sudah sampai di Kota Batu. Namun demikian yang bisa kami gambarkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bagaimana kontur jalan, kemudian bagaimana kondisi kendaraan, kemudian juga bagaimana cuaca. Ini bisa menjadi pertimbangan masyarakat selama masa libur Lebaran ini khususnya untuk memilih jalur-jalur yang aman. Valen. Belinda Firda, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Mojokerto. Pemirsa, jadi informasi terkininya bahwa 10 korban yang hilang kemudian menjadi korban dari tanah longsor ini sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Ini merupakan kejadian longsor di jalur Pacet Cangar yang terjadi tanggal 3 April 2025 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Dan longsoran ini menutup jalan sepanjang 50 meter dengan material kurang lebih ketebalannya 1,2 meter. Ada 10 korban, seluruhnya sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Nanti akan kami hadirkan update terkini seputar longsor ini lagi pemirsa dalam program lain di Metro TV. Demikian breaking news kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.